Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun kita berada. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, namun terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, ketika kita hendak melakukan sebuah kegiatan atau sebuah momen yang penting, tentu kita akan mempersiapkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Misalnya pada hari Minggu, ketika kita hendak beribadah Minggu, tentu kita sendiri akan mempersiapkan diri kita, apa yang perlu bagi kita. Kita mempersiapkan pakaian apa yang mau kita pakai, kita mempersiapkan waktu kita, jam ibadah yang mana yang mau kita pakai sebagai waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Atau ketika kita hendak bepergian, liburan, mungkin kita akan mempersiapkan apa yang perlu untuk liburan itu. Demikian juga Bapak dan Ibu dalam firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Ketika kita hendak menanti hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, sesungguhnya kita juga memerlukan persiapan. Jika untuk beribadah di hari Minggu pun kita memerlukan persiapan, apalagi untuk memasuki hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentu kita membutuhkan persiapan yang lebih besar daripada ketika kita beribadah Minggu. Bapak Ibu, ternyata ketika Tuhan telah memberikan waktu kepada kita, sebagaimana gadis-gadis di dalam firman Tuhan hari ini diberikan waktu untuk menunggu pengantin, maka ketika kita diberikan waktu untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan mau supaya kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena Paulus juga jelas mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa jahat? Karena seringkali ketika kita diberikan Tuhan waktu, kita menjadi lalai, kita menjadi menganggap remeh. Karena hari Tuhan tidak juga datang, kita menjadi menganggap remeh bahwa Tuhan belum juga akan datang, sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini jelas mengatakan, Bapak dan Ibu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tidak ada satupun yang bisa meramalkan kapan kedatangan hari Tuhan bagi kita, Bapak dan Ibu. Tetapi marilah kiranya kita terus mempersiapkan diri kita. Bagaimana untuk menanti, menikmati, memakai waktu yang telah Tuhan berikan ini, bukan kita pergunakan untuk keinginan diri kita, keinginan nafsu kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bagaimana kita dengan iman yang teguh, dengan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita, kita tuangkan dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan mengasihi sesama kita, dengan mengasihi Tuhan Allah, dengan terus memberikan apapun waktu yang Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui waktu senggang kita, marilah kita mempergunakan waktunya sebagai waktu untuk berjaga-jaga, untuk terus memuji Tuhan. Melalui waktu yang Tuhan berikan, mari kita menolong sesama kita. Jangan hanya menjadi orang yang senang ditolong, tetapi senanglah ketika kita juga mampu menolong orang lain sebagai wujud kasih kita terhadap sesama kita.
Jangan menjadi gadis-gadis yang bodoh Bapak dan Ibu, yang menjadi lalai, yang menjadi tertinggal ketika pengantin sudah datang. Tetapi kita semua kiranya menjadi orang-orang yang seperti gadis yang bijaksana di dalam firman Tuhan ini, yang mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin hingga pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman pada hari ini boleh menjadi pewaris kerajaan Allah, boleh menjadi orang-orang yang ditempatkan Tuhan di dalam kerajaan Allah, karena kita telah mempersiapkan diri kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita tidak mampu mempersiapkan diri kita jika hanya berdasarkan kekuatan kita. Marilah kita terus tidak putus-putusnya meminta tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita mewujudkan iman yang hidup kita di dalam perbuatan kasih dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan waktunya atau kapan saatnya kedatangan Tuhan kedua kalinya. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah kami supaya kami selalu mempersiapkan diri kami. Kami tidak lalai, kami tidak remeh, tetapi kami mempergunakan waktu yang terus masih Tuhan berikan kepada kami dengan menjalaninya di dalam takut akan Tuhan dan di dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, demikian ketika kami sepanjang hari ini, Tuhan masih boleh berikan kami hari yang baru. Kaulah Tuhan yang menuntun kami supaya kami mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin, bukan hanya melakukan apa yang kami mau, tetapi kami melalui hidup kami ini boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudari kami yang sakit, kaulah Tuhan yang menjadi penyembuh bagi mereka yang menghadapi banyaknya persoalan, kuatkan dan mampukanlah mereka menghadapi seluruhnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.